Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Bapak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta staf karyawan yang saya hormati, para serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandika dan rekan saya Maisna. Di sini kami selaku pemandu kegiatan pengajian bulan Ramadan pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat atau yang terakhir doa dan diakhiri oleh penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari pemateri. Kepada Bapak Riyad bin SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pembelan beserta guru dan staf tata usahanya. Yang saya hormati pula, yang saya cintai, saya banggakan anak-anak, seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Pembelan, lebih-lebih para pengurus OSIS ini yang hadir di tempat ini, yang saya hormati, yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam acara kajian bersama-sama dengan anak-anak OSIS. Ini adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, maka patut kita syukuri bersama-sama. Minimal dengan syukur lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam Allah semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ini sekarang di bulan Ramadan ini sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Ini adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang baik untuk kita semuanya. Mari kita memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, karena di 10 hari terakhir ini ada hari-hari yang istimewa yang orang sering menyebut dengan nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini kita kaji bersama-sama. Yang pertama itu adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ini harus kita kaji bareng-bareng. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ini anak-anak ini kita itu sering memperingati nuzulul Quran. Biasanya diperingati tanggal berapa, malam berapa? Diperingatinya malam ganjil bulan Ramadan. Tanggal-tanggal berapa biasanya? Malam 17, ada yang 21 dan lain sebagainya. Nah, kenapa beda? Karena
Lailatul Qadar itu disebutkan mayoritas itu di 10 hari terakhir. Tapi mengapa peringatan nuzulul Quran malam 17? Ini kan ada sesuatu yang tidak sama. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan Al-Qur'an, semua Al-Qur'an 1 sampai 31 Al-Qur'an penuh itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu berarti malam-malam terakhir, malam-malam ganjil, dan di situ disebutkan itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, tepatnya malam 27 Ramadan. Itu adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu malam 27. Kenapa diperingati malam 17? Pada malam tanggal 17 itu karena di malam itu, malam 17 Ramadan, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad diawali di malam 17 itu. Maka ada peringatan malam 17 atau peringatan malam 21 dan lain itu boleh. Karena apa? Karena seperti tadi, karena secara global memang di malam Lailatul Qadar, tapi turunnya berangsur-angsur, mulainya adalah malam 17 Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar itu? Disambung di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ayat ini turun itu karena dulu Rasulullah Muhammad SAW merasa iri dengan umat-umat terdahulu yang ibadahnya panjang-panjang. Ibadahnya itu umurnya panjang, ibadahnya panjang. Umat terdahulu, Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ini umurnya pendek-pendek. Nabi-nabi terdahulu umurnya panjang, ratusan tahun, 200 tahun, 500 tahun, 700 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Nah, maka beliau baginda Nabi merasa iri. Aduh, umat terdahulu ini kok umurnya panjang-panjang, ibadahnya panjang-panjang, sedangkan kami umatnya ini pendek-pendek. Nah, karena seperti itu, akhirnya Allah memberikan keistimewaan. Oke, umatnya Nabi Muhammad kita kasih malam khusus yang satu malam saja nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Berarti orang umatnya Nabi Muhammad SAW kalau malam Lailatul Qadar itu beribadah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih atau ibadah sunnah yang lain, tahajud atau witir atau membaca Al-Quran dan yang lainnya, malam itu beribadah sama dengan ibadah 83 tahun. Kalau 1 tahun 1 kali, kalau mengalami 10 kali Lailatul Qadar berarti kan 830 tahun. Nah, ini kelebihannya umat Nabi. Jadi ada malam yang malam tersebut lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Saya bacakan antara lain di dalam kitab itu ada Imam Al-Ghazali dan yang lainnya itu merumuskan, walaupun ini tidak menjadi pedoman baku, tetapi merumuskan bahwa katanya malam Lailatul Qadar itu tergantung hari awalnya puasa. Hari awal puasa itu hari apa, maka malam Lailatul Qadar bisa diketahui tanggal berapa. Itu ulama dulu seperti itu. Beliau menyampaikan jika puasa pertama hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar adalah malam tanggal 29. Jika puasanya mulai hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Jika puasa Ramadannya itu hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya tanggal 27, malam 27. Jika puasanya hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya tanggal 25. Jika awal puasa hari Sabtu, Lailatul Qadarnya malam 23. Ini perkiraan para ulama, walaupun ya bisa benar, bisa tidak, tetapi bagi kita semua
tatkala kita tanggal ganjil mulai tanggal malam 21 sampai 29 kita tetap ibadah terus, otomatis dapat Lailatul Qadar. Nggak perlu nyari-nyari yang kayak gini. Nggak perlu, oh saya mau ibadah tanggal 2 malam 27 aja. Nah, nggak harus kayak gitu, tapi ibadah aja terus mulai awal sampai akhir. Di akhir-akhir ini terus dilaksanakan terus, maka otomatis berarti mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Itu ya antara lain. Jadi ada momen malam yang begitu istimewa bagi kita semuanya. Allah akan melipat gandakan pahala kita, amal ibadah kita dengan satu malam saja bernilai 83 tahun. Maka mari anak-anak dan semuanya saja kita memperbanyak ibadah. Ini tanggal 20-an ke atas, memperbanyak ibadah. Semoga tetap istiqomah dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu saya kira pengantar dari saya seperti itu. Ada tanya jawab? Nah, ada tanya jawab, maka nanti kita sambung dengan tanya jawab. Awalnya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin silahkan dipersiapkan pertanyaannya agar dijawab oleh Bapak Prihatin SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari saya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar, apakah ada perbedaan dari malam-malam yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, mengapa bisa disebut sebagai malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Izin menyampaikan Pak, ini ada pertanyaan dari hadirin, yaitu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Apakah ada perbedaan dari bulan-bulan lain? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus dari anak-anak. Apakah ada perbedaan dengan malam lain, bulan lain? Ciri-cirinya apa? Tentunya ada. Malam ini adalah malam yang istimewa. Para ulama itu menyampaikan ada ciri-cirinya. Tetapi anak-anak semuanya, ciri-ciri ini tidak bisa kita pedomani harus seperti itu. Kenapa? Karena ciri-ciri ini kalaupun kita ketemu dengan ciri-ciri itu kita sudah kelewatan. Contoh, ciri-ciri disebutkan kalau malamnya adalah malam Lailatul Qadar, maka paginya matahari tidak begitu panas, tapi tidak mendung, sedang-sedang. Malamnya suasananya enak, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Nah, seperti ini ciri-ciri malam itu benar. Tetapi kalau kita berpedoman pada ciri-ciri, bukankah itu kejadian setelah malamnya? Kan seperti itu. Kalau kita mencarinya ciri-ciri, berarti kita sudah terlambat. Contoh nih, kalau malam Lailatul Qadarnya tadi malam, kita ngeceknya ciri-cirinya apa ya? Oh, pagi hari ini, oh berarti kan sudah terlambat. Nah, maka ciri-ciri itu hanya sekedar untuk pengertian saja, tidak apa-apa. Tetapi bagi kita yang paling penting adalah kita setiap malam itu mencari, setiap malam itu kita menunggu, setiap malam kita beribadah, sehingga otomatis kita dapat, tidak harus menunggu ciri-ciri itu. Karena ciri-ciri itu bisa saja kita tidak tahu. Walaupun tadi ya banyak yang menyebutkan antara lain kondisi sinar mataharinya, bagaimana di pagi harinya, bagaimana malamnya itu, bagaimana angin berembusnya. Nah, itu semuanya menunjukkan yang indah-indah, yang baik-baik dan juga asik gitu. Antara lain itu Allahu a'lam. Sekali lagi. Izin menyampaikan Pak, ini ada pertanyaan dari hadirin, yaitu mengapa bisa disebut malam Lailatul Qadar? Ya, kalau bahasanya kok mengapa disebut Lailatul Qadar, ya karena nama itu sudah dari Allah. Allah yang sudah menyebutkan.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi nama itu sudah dari Allah yang menamai. Jadi malam memang Lailatul Qadar, malam qadar. Nah, malam itu malam apa? Tadi malam di mana Allah menurunkan ayat Al-Quran, menurunkan Al-Quran yang secara global. Lalu dan dijelaskan kemudian malam yang satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kalau masalah nama seperti itu, nama itu ya Allah yang menamai karena malam itu diberi istimewa oleh Allah jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailah itu kan malam, oleh itu Allah mengkodarkan menurunkan Al-Quran. Itu saya kira. Ada lagi yang lainnya? Acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Prihatin SPD. Kepada Bapak Prihatin SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa untuk menutup acara pada hari ini. Semoga acara hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kama ya kama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li talamidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahyana wa awladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa khair. Rabbana hab lana min as-solihin, Rabbana hab lana min as-solihin, Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.